Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid kelas 1. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dan belajar bersama. Nah, namun sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan masih membahas tentang kesehatan. Namun yang berbeda adalah tujuan pembelajarannya. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar juga tentang kesehatan. Iya kan? Masih ingat? Kita belajar tentang hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk dapat menjaga kesehatan. Seperti misalnya harus rajin cuci tangan, mandi, gosok gigi, makan makanan bergizi, seperti minum susu, suplemen, dan juga buah-buahan. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah mengetahui kegunaan baju dan benda pelindung ketika musim hujan dan musim panas. Dan yang kedua adalah mengetahui fungsi anggota tubuh manusia secara lebih rinci. Dan yang ketiga adalah melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut kepada pembelajaran selanjutnya, alangkah lebih baiknya jika kalian siapkan dulu buku bahasa Indonesianya. Oke? Nah, kita lanjut ya. Di sini, Miss, ada beberapa gambar yang menunjukkan alat dan pakaian yang dapat kita gunakan ketika musim hujan dan musim panas. Nah, dari gambar tersebut, bisakah kalian menyebutkan benda-benda atau alat mana saja yang bisa kita gunakan ketika musim hujan? Coba, ada berapa bendanya? Ya, betul ya, jadi hanya ada dua, yaitu payung dan jas hujan. Kegunaan payung dan hujan sama-sama ya. Jadi ketika musim hujan disarankan untuk menggunakan payung atau jas hujan. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk melindungi diri kita dari hujan dan yang akan membasahi tubuh kita dan baju kita. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kegunaan topi dan kacamata? Apakah kita bisa menggunakan topi dan kacamata ketika musim hujan? Tentu saja disarankan untuk tidak menggunakannya ya, karena seperti yang kalian bisa lihat di sini, topinya ini bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan topi seperti ini ketika musim hujan, dikhawatirkan topinya akan terbang oleh angin. Dan juga sama ya, kacamata di sini adalah kacamata hitam yang gunanya adalah melindungi dari sinar matahari. Nah, ketika musim hujan kan sinar mataharinya tidak terlalu cerah ya, jadi kita tidak perlu menggunakan kacamata hitam seperti ini. Dan kalau yang ini bagaimana? Kalau baju renang, apakah kita bisa menggunakan baju renang ketika musim hujan? Tentu saja tidak ya. Ketika musim hujan, kita disarankan untuk menggunakan pakaian yang tebal dan panjang. Bukan seperti baju renang, karena kalau baju renang digunakan ketika musim hujan, maka tubuh kita akan kedinginan. Seperti itu. Jadi, ini adalah benda-benda dan pakaian yang dapat kita gunakan ketika musim hujan dan musim panas. Nah, kedua benda ini, 1, 2, 3 benda ini bisa digunakan ketika musim panas. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, di video pembelajaran kali ini, Miss ingin kalian membuka buku paketnya halaman 27. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat di gambar, kita diminta untuk mengisi kotak-kotak yang kosong ini. Kita kan sudah belajar ya tentang kegunaan fungsi-fungsi dari anggota tubuh kita. Nah, Miss akan kasih waktu untuk kalian mengerjakan. Jika dirasa kalian membutuhkan banyak waktu, maka boleh kalian pause dulu videonya dan dikerjakan. Oke? Nah, perintahnya adalah nih, kalian baca dulu ya, nomor 2. Guna anggota tubuh. Setiap anggota tubuh memiliki kegunaan masing-masing. Lengkapi kalimat berikut dengan kata yang sesuai agar kamu tahu guna anggota tubuh. Kemudian sebutkan guna anggota tubuhmu. Nah, seperti ini misalnya contohnya ya, telinga untuk
titik-titik suara burung. Kalian bisa melihat optionnya atau pilihannya di atas ya. Seperti misalnya mendengar, melihat, memegang, atau mencium. Nah, jadi nanti kalian cocokkan. Jika sudah, kalian boleh lanjut untuk ke yang selanjutnya. Nah, ini jawaban untuk halaman 27. Jadi, fungsinya telinga adalah untuk mendengar suara burung. Yang kedua, fungsi mata adalah untuk melihat indahnya kupu-kupu. Yang ketiga, hidung fungsinya adalah untuk mencium harumnya bunga. Dan yang keempat, fungsi dari tangan adalah untuk memegang lembutnya bulu kelinci, seperti itu. Nah, jika kalian sudah selesai halaman 27, Miss akan meminta kalian juga untuk membuka buku halaman berikutnya, yaitu halaman 35. Sudah selesai dibuka halaman 35? Nah, hari ini seperti yang sudah dijelaskan di tujuan pembelajaran untuk video pembelajaran hari ini, yaitu adalah menyusun kalimat. Nah, di sini perintahnya adalah isilah kalimat berikut dengan kata yang tepat. Jadi di sini ada seperti yang bisa kalian lihat di bagian atasnya ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kalian tuliskan di setiap soalnya ya. Jadi ini adalah jawaban-jawabannya. Nanti kalian cocokkan. Oke, yang pertama kita baca bareng-bareng ya. Makanan bergizi adalah makanan yang titik-titik. Nah, kalian kerjakan ini dulu dari A sampai F. Jika dirasa kalian butuh waktu, kalian boleh pause lagi videonya dan nanti kita akan lanjutkan. Oke? Ini adalah isiannya dari halaman 35. Seperti yang kalian bisa lihat ya. Jadi yang nomor 2A, makanan bergizi adalah makanan yang sehat. Maka kalian bisa checklist di sini yang sehatnya. Jadi kalian jawab ini satu isian adalah untuk satu soal. Jadi tidak bisa diulang kembali. Oke? Nah, yang kedua, kebersihan pangkal dari kesehatan. Dan yang ketiga, rumah yang sehat adalah rumah yang bersih. Jadi kalian juga bisa sambil bayangkan ya, jika rumahnya itu kotor maka banyak tikus, banyak nyamuk dan itu tidak sehat untuk kesehatan kita. Nah, yang keempat, makanan yang mengandung kuman mengakibatkan sakit perut tentu ya. Jadi kalau makanannya banyak kuman dan tangan kita juga banyak kuman nanti akan sakit perut. Nah, yang kelima, saat udara terasa dingin gunakan pakaian tebal. Ya, seperti yang Miss sudah bilang, ketika musim hujan maka disarankan menggunakan pakaian yang tebal dan panjang. Jangan sampai kalian malah menggunakan pakaian yang tipis dan pendek ketika musim hujan. Nah, yang terakhir, saat udara terasa dingin, jagalah kesehatan dengan berolahraga. Nah, kenapa Miss harus berolahraga? Ketika berolahraga itu tubuh kita bergerak dan mengeluarkan keringat. Keringat itu bisa kenapa mengeluarkan keringat? Karena itu adalah proses pembakaran lemak dan juga bisa membuat badan kita lebih hangat daripada sebelumnya. Nah, mungkin sekian video pembelajaran dari Miss. Jika kalian ada pertanyaan atau kalian butuh diskusi lebih lanjut, nanti kalian bisa bertanya dan mendiskusikannya di Zoom session setelah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.